dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi pada minggu hari ini bersama dengan Kakak V di tanggal 1 Mei 2022. Dan hari ini adalah hari Minggu Misericordias Domini, yang artinya percayalah kepada Tuhan. Dan tema kita pada minggu hari ini, berserulah kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita semangat, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Yang semangat adik-adik ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, kita bernyanyi sekarang, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau telah menolong kami dari malam hingga pada pagi hari ini, hingga kami tidak kekurangan apapun juga Tuhan, hingga kami bisa berkumpul di tengah-tengah ini untuk mengikuti kebaktian pada minggu ini Tuhan. Juga Tuhan, kami mendoakan Tuhan internet kami Tuhan, agar yang terbaik Tuhan, agar kami bisa mendengarkan kebaktian ini dengan baik Tuhan. Juga Tuhan, kami mendoakan teman-teman kami yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dengan tangan pengasihan-Mu, lewat tangan-tangan dokter, lewat obat yang dikasih dokter Tuhan. Begitu juga Tuhan, teman kami yang malas Kau ketuk hatinya, hingga mereka mau ikut serta dalam kebaktian YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, ampuni dosa kami yang disengaja atau tidak sengaja, atau lewat perbuatan kami atau kelakuan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami pendengaran yang baik agar kami bisa mendengarkan di kebaktian-Mu ini tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik di rumah, sudah pasti siap memuji Tuhan? Sudah Kakak Diana? Sekarang Kak Diana undang adik-adik di rumah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk berdiri. Kita akan menari-nari, kita akan bernyanyi, kita akan bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Sudah siap semuanya? Sudah ya? Kita bangkit berdiri, kita mulai. Adik-adik pasti tahu lagunya. Lagu Ada Orang Buta. Udah tahu ya semuanya?
terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Abang membacakan warta minggu ini terdapat di 1 Mei 2022. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk adik-adik di minggu ini. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kepintaran, serta memberkati dalam segala hal. Yang kedua, untuk adik-adik yang sedang sakit, Tuhan Yesus memulihkan, dan bila ada yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Adik-adik, mari kita berdoa supaya dapat beribadah secara tatap muka. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan khotbah atau cerita. Pasti cerita seru nih. Tapi sebelumnya kita harus nyanyi dulu. Nyanyinya Yesus sayang padaku. Oke, Bang Jason. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, untuk adik-adik TK, silakan duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan, dengarkan kakak Desa bercerita. Dan untuk adik-adik TK yang sudah bisa baca, kelas 1, 2, dan kelas 3, 4, ambil Alkitabnya, kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, hari ini, ibadah ini Tuhan, kami adik-adik kelas TK 1, 2, 3, 4 duduk manis siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan supaya kami dapat mendengarnya, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati juga kakak guru yang akan membawakan firman Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 20 ya, ayat 29
sampai 34. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kita baca sama-sama ya. Oke. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ceritanya keren ya. Adik terkasih dalam Tuhan Yesus, perikop dalam Alkitab ini menceritakan mukjizat Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang berseru kepadanya. Ketika itu Tuhan Yesus pergi keluar dari kota Yeriko, adik-adik. Nah, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dan ada 2 orang buta yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus lewat, dan mereka berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Adik-adik, dari teriakan mereka ya, ayat 30, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dari kata itu kita mengetahui bahwa orang buta itu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Mesias seperti yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Lama. Dan orang buta itu mengatakan, "Kasihanilah kami." Itu artinya mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa memecahkan masalah mereka. Mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh kasih yang akan menolong masalah mereka. Masalah mereka apa ya adik-adik? Masalah mereka adalah mereka buta, tidak bisa melihat. Nah, orang buta itu mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa menyembuhkan, menyelesaikan masalah mereka. Mereka buta, mereka bisa melihat. Dan adik-adik, ketika mereka berteriak, orang banyak gak suka. Orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Tapi mereka tidak putus asa, adik-adik. Mereka tetap terus berteriak. Mereka berteriak, "Tuhan, Anak Daud,
kasihanilah kami. Mereka terus berusaha supaya Yesus datang dan menyembuhkan mereka. Mereka menaruh harapannya pada Tuhan Yesus. Harapannya berhasil, adik-adik. Yesus berhenti. Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Dan mereka menjawab, "Tuhan, kami ingin melihat." Dan Tuhan Yesus menjamah mata orang itu dan mereka bisa melihat. Wow, tepuk tangan adik-adik. Hebat ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tadi. Dari situ adik-adik, ketika orang buta itu bisa melihat, celik matanya, orang buta itu berterima kasih dengan Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Orang buta tadi mempersembahkan hidupnya dengan mengikuti Tuhan Yesus. Wow, keren ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari cerita tadi, apa sih yang bisa kita ambil, yang kita bisa contoh, yang bisa kita lakukan? Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang Tuhan mau kita lakukan adalah satu, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti cerita tadi ya, kedua orang buta itu berteriak, berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Tuhan Yesus penuh kasih kepada orang. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan orang-orang yang disembuhkannya, orang-orang yang dibantunya. Tidak pernah membedakan apakah dia miskin atau kaya, apakah dia cantik atau jelek. No, Tuhan Yesus membantu semua orang. Nah, inilah yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu kita juga serupa dengan Tuhan. Kita penuh belas kasihan, kita penuh kasih, kita tidak membedakan orang-orang di sekitar kita. Kita berteman dengan siapa saja, kita menghormati, kita menghargai dengan tidak melihat fisik atau tidak melihat kebutuhan khusus dari teman kita atau saudara kita, tidak melihat rupa, tidak melihat miskin kaya. No, Tuhan mau kita berteman dengan siapa saja, mengasihi siapa saja, menghargai siapa saja, dan menghormati teman, orang tua, kakak, saudara, siapapun itu dengan penuh kasih. Yang kedua, ya, orang buta itu memohon kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus adalah jawaban untuk persoalan mereka. Tuhan Yesus adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan mereka. Kita juga sama adik-adik. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan selalu menolong kita. Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sama seperti mereka. Kita taruh harapan kita pada Tuhan. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa sama seperti orang buta tadi,
Mereka mengakui Tuhan, mereka percaya, mereka memiliki iman yang benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka, menyelesaikan setiap permasalahan mereka. Caranya adalah kita, kalau yang tadi mereka cari Tuhan Yesus, mereka kalau orang buta tadi adik-adik ketika mereka tahu Tuhan Yesus lewat mereka berseru. Nah, sama saat ini yang kita lakukan adalah gimana caranya? Yaitu kita mencari Tuhan Yesus. Kita mencari Tuhan Yesus dalam Alkitab. Artinya kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Caranya baca Alkitab, rajin sekolah minggu, berdoa senantiasa, serta memuji nama Tuhan. Ya, ingat adik-adik, kita mau memiliki iman percaya seperti kedua orang buta tadi, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau berdoa senantiasa, baca Alkitab, mengasihi orang tua, teman, sesama kita ya. Dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kakak ingatkan sekali lagi, reminder adik-adik, untuk kita kalahkan untuk kita kalahkan games kita dengan baca Alkitab. Biasanya kita main games berjam-jam, tapi kita kalahkan itu, kita baca Alkitab kita. Kita kalahkan cemberut kita dengan senyuman. Kita senyum kemana saja kita berada, sehingga setiap orang yang bertemu kita merasakan kasih kita, merasakan damai dekat dengan kita karena senyummu yang manis tadi. Dan kita lakukan bullying kita, bullying. Maksud Kak Desa gini loh, kita kan suka spontan ya, mengejek teman, mengejek adik. Nah, ketika yang keluar dari mulut kita itu adalah membuli orang-orang, kita kalahkan itu dengan memuji Tuhan. Stop bully, kita memuji Tuhan senantiasa, sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu merupakan sesuatu yang kata-kata yang manis, pujian untuk Tuhan, pujian untuk teman-teman, pujian untuk mama papa, untuk kakak adik. Setiap yang keluar dari mulut kita, kita berhati-hati dalam berbicara. Yang keluar adalah perkataan yang membangun, yang positif, bukan perkataan yang menjatuhkan, menjelekkan teman. Ya, tadi aku bilang apa? Kita kalahkan bully kita stop bullying. Mulai sekarang kita ganti dengan memuji Tuhan, memuji teman, memuji kakak adik, memuji orang tua. Kita keluarkan apa yang dari mulut kita merupakan perkataan yang positif. Dan kalahkan nyontekmu dengan belajar. Ya dong, kita anak Tuhan, jadi stop nyonteknya, kita belajar. Kita percaya dengan belajar menghasilkan yang bagus. Berdoa ora et labora, sehingga ketika ujian, doa dan usahamu merupakan suatu hal yang luar biasa. Ya adik-adik ya. Oke, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan hari ini. Dari orang buta tadi kita belajar, kita percaya pada Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita semua. Kita percaya, kita memiliki iman seperti orang buta tadi. Bagaimana caranya menumbuhkan iman, bagaimana caranya membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, yaitu baca Alkitab kita adik-adik. Kita berdoa senantiasa, memuji nama Tuhan, rajin ke sekolah minggu beribadah, serta mengasihi orang tua, patuh pada orang tua, mengasihi kakak adik juga teman-teman. Ya adik-adik ya, kita lakukan perbuatan yang menyukakan hati Tuhan.
Kakak-kakak guru sekolah minggu percaya adik-adik ada anak Tuhan yang luar biasa yang selalu memuliakan Tuhan setiap harinya. Demikianlah firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Yuk kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti orang buta yang Kau sembuhkan, memiliki iman percaya kepadamu, mengakui bahwa Engkau Tuhan yang dapat menyelesaikan segala masalah. Begitu juga kami ya Tuhan. Tuhan yang terkasih, biarlah firman-Mu dapat menjadi berita dalam hidup kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bila kami melakukan kesalahan pada saat ibadah ini, kami mohon ampun ya Bapa. Dan Tuhan, kiranya nama-Mu dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan ayat mas. Ayat mas kita hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita ulang ya, sekali lagi ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ayat mas kita hari ini mengajarkan kita untuk tetap berusaha dan tetap percaya kepada Tuhan. Dihafalkan adik-adik ya. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Audrey pada kreativitas kita pada minggu hari ini. Kreativitas kita khusus untuk anak TK. Kakak Audrey akan berikan kertas ini untuk di print, lalu nanti ini ada batasan-batasannya, nanti digunting-gunting, ini juga nanti lingkarannya digunting. Nanti Kakak Audrey akan perlihatkan cara mengerjakannya, dan khusus anak kelas 1, 2, dan 3, 4 kita butuh 1 lembar kertas kosong dan juga stik es krim. Tapi stik es krimnya nggak usah banyak-banyak adik-adik, cukup 5 saja. Yuk kita sama-sama saksikan cara pembuatan kreativitas kita pada minggu hari ini ya.
Itu dia adik-adik kreativitas kita pada minggu hari ini. Tadi stek es krimnya bisa dibentuk-bentuk, ada tulisan love-nya, atau bikin hiasan-hiasan di stiknya, atau pada cawan anggurnya bisa adik-adik warnai, cawannya bisa adik-adik warnai bebas warnanya, dan juga gelasnya juga bisa adik-adik bikin berwarna merah sebagai anggur. Itu dia adik-adik kreativitas kita. Jangan lupa dikerjakan dengan hati yang penuh sukacita. Lalu seperti biasa hasilnya bisa dikasih kepada kakak guru sekolah minggu ya. Sampai jumpa di kreativitas minggu depan. Adik-adik, kini waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita baca dari 1 Tarawik 16 ayat 29 sebagai bahan renungan kita sebelum kita memberikan persembahan. Yuk kita baca ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang kita buka Kidung Jemaat dari nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ayat 2 ya, kita sama-sama menyanyikan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Yes, ibadah kita telah selesai. Kita telah memuji Tuhan, kita telah berdoa, mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu. Bahkan kita telah mendengarkan ayat emas kita minggu ini, dan kita telah melihat apa sih yang kreativitas yang akan bisa kita lakukan ya. Lakukannya adik-adik ya, karena kan libur lebaran, gak ada salahnya kita lakukan kreativitas di rumah, dan foto kreativitasnya berikan kepada kakak guru sekolah minggu. Sekarang kita menutup ibadah, lipat tangannya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih kami telah selesai ibadah. Tuhan, kiranya ibadah kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Dan ya Bapa yang Maha Kasih, biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami ya Bapa, Papa, Mama, kakak, adik, saudara-saudara kami ya Bapa, dan juga guru-guru sekolah minggu kami, juga huria kami ya Bapa.
Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama papa, kiranya Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan rezeki, dan Tuhan berikan hikmat untuk dapat membimbing adik-adik sekolah minggu dengan penuh kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati Amang Inang Pendeta, juga para sintua, para koster, para guru sekolah minggu, semua kategorial. Kami semua yang berada dalam gereja kami, susunan organisasinya, Tuhan berkati, berikan hikmat sehingga dapat bekerja sama untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan dapat mengharumkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, kiranya kami dapat menjadi anak-anak pintar, anak-anak yang rajin sekolah. Tuhan, bila mana ada adik sekolah minggu yang ujian, Tuhan berikan kepintaran dan Tuhan berkati dalam proses ujian mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan berkati negara kami ini, Tuhan, semakin lebih baik lagi, bertambah baik setiap harinya, sehingga corona dapat hilang dan kami dapat beribadah kembali di gereja kami. Dan kami siap untuk bertemu melakukan ibadah bersama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam namamu kami serahkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kakak guru sekolah minggu selalu mengingatkan apa? Baca Alkitabmu, berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan suka. Patuh pada orang tua, kasihi kakak adik, dan selalu jaga prokes kesehatan tentunya. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.